Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Aditya Sosa. Saya dari kampus UBSI Pemuda dengan NIM 192000571. Sebelumnya mohon maaf bila ada suara-suara yang mengganggu karena saya record berada di luar. Sebelumnya mohon maaf. Jadi lanjut. Di sini saya akan mempresentasikan video presentasi sistem ERP. Nah, di sini berdasarkan arahan bisa install Audio Community, lalu juga bisa juga menggunakan Docker atau VM. Nah, di sini saya menggunakan 18 community. Di sini saya trial langsung, jadi di sini cuma ada 13 hari. Nah, sesuai dari arahan, di sini kita men-checklist atau menginstal modul-modul berikut ini, yaitu ada 5 modul. Ada modul sales, inventory, manufacturing, purchase, accounting. Nah, di sini juga ada sales, ada purchase, ada inventory, ada manufacturing, dan ada accounting. Nah, sebelum kita mulai, kita harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke inventory, kita pilih configuration, kita pilih settings. Nah, habis itu kita scroll lah. Jadi ada 4 fitur yang kita checklist. Yang pertama itu ada varian. Di varian ini berfungsi atau berguna buat kalian menambahkan varian produk. Misalkan kalian buat baju itu kan ada ukuran, ada warna. Nah, ini fungsinya itu varian. Nah, ini ada units of measure. Di sini berguna untuk nantinya kalian memiliki bahan produk yang satuannya itu beda-beda. Misalkan ada yang kilogram, ada yang meter, ada yang pitches, ada yang set. Nah, ini kita centang. Terus juga yang kedua lagi ada storage location. Ini buat nge-track produk kalian. Misalkan ada yang beli, produk kalian itu berkurang, atau ketika produk atau bahan baku kalian tidak memenuhi untuk membuat suatu produk, maka akan nge-track tuh, ngasih tahu kalau ini barang itu kurang loh. Nah, makanya kita centang. Terus ada multi-step routes. Di sini multi-step routes ini berfungsi buat kita bikin MO otomatis sesuai dengan arahan ERP di sini. Itu ada pada tahap terakhir, nggak terakhir sih sebenarnya, di tahap awal sales order ini. Nah, sistem otomatis membuat delivery dan manufacturing order otomatis. Nah, itu fungsinya dari multi-step routes ini. Oke, nanti akan saya jelaskan. Setelah kita setting ini, kita lanjut ke configuration, kita ke routes. Nah, di routes ini tampilan awalnya itu tidak seperti ini. Tampilan awalnya seperti ini. Replimisnya kita archive, ya kita archive. Nah, tampilan awal seperti ini. Buat kita membuat MO otomatis, configuration ya di routes. Nah, di routes ini kalian pilih di sini. Ini buat pengguna baru biasanya kayak gini tampilannya. Kalian archive. Nah, maka akan tampil replenish on order MTO. Nah, replenish di sini kalian unarchive. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, jadi kayak gini replenish on order MTO. Nah, setelah itu kita yang pertama kita masuk ke inventory. Kita buat bahan-bahan dari produk kita dulu karena di sini saya membuat clothing brands dengan nama kedai Queen dengan brandnya Gestor. Di sini kita akan membuat produk dulu. Di sini saya contohkan. Misalkan di sini kalian buat new produk. Ketika kalian klik new, maka akan tampilan seperti ini. Karena saya sudah ada, jadi saya ketik benang dan aksesoris jahit ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini, benang dan aksesoris jahit. Di sini ada beberapa informasi. Yang pertama ada sales dan purchase. Di sini kalian centang purchase-nya aja. Sales ini kalian gak usah centang. Oke. Karena sales ini buat penjualan dan purchase ini ketika kalian membeli suatu produk dari vendor. Contohnya ini bahan bakunya ada benang dan aksesoris jahit. Lalu di produk types-nya ada goods, ada service, dan ada kombe. Jadi goods ini buat bahan dan produk kalian yang kalian hasilkan gitu. Jadi bentuk benda gitu. Misalkan di sini konteksnya pakaian. Nah, kalau service ini pelayanan dan jasa, lalu combo ini ya keduanya. Jadi sini saya pakai goods. So ada track inventory, ini buat nge-track inventory kalian. Nah, quantity on hand ini quantity yang saya pegang itu ada 17 benang dan aksesoris jahit, ada 17 units. Lalu di sales price ini nggak usah kita isi karena kita nggak menjual ya. Jadi nolin aja. Terus di sini cost ini ya harga bahan yang kita beli ini ada 1.500 per units. Nah, fungsi dari UOM tadi itu di sini yang tadi kita centang fungsinya di sini.
Nah, ini kalau kalian mau nambahin ada M, ada kilogram, ada ton, ada L, ada hours, ada meter, ada set. Ini tinggal kalian ubah aja. Lalu di sini kategorinya hoodie ya. Jadi bahan-bahan ini, bisa buat hoodie juga. Terus kita masuk ke atribut dan varian. Oh, di sini karena kita bahan baku jadi nggak ada, kita langsung ke purchase aja. Nah, purchase ini fungsinya itu buat vendor. Jadi misalkan di sini saya vendornya Konveksi Jaya Abadi, dia saya masukin nih Ethylene, kita masukin PT Konveksi Jaya Abadi. Misalkan ada 20 unit, unit price-nya 1.500 sesuaikan dengan yang tadi. Nah, karena sudah ada yang nggak usah saya masukin. Habis itu kita ke inventory. Nah, di inventory ini yang kalian centang hanya buy. Jadi buy ini, eee, untuk kalian beli gitu. Jadi buat kalian beli bahan baku. Jadi reference on order due dan manufacturer nggak usah, karena kan kita nggak mau menjual juga kan. Jadi kita mau beli dari vendor aja. Di situ setelah ini, ya udah kita buat bahan baku lainnya. Ada label brand, ada RIP, ada resleting logam, ada cotton kamet 16S 330 gramasi. Nah, misalnya kita ke label brand Gestor, itu sama, tampilan akan seperti ini. Yang membedakan ini untuk bahan-bahan itu cuma DB units dan cost-nya. Nih cost-nya 2.000. Oke. Selanjutnya, setelah ke bahan baku kita ke produk. Misalkan basic boxy fit t-shirt. Kita masuk ke sini. Nah, yang membedakan tadi itu ada di centang sininya. Kalau yang tadi kan purchase untuk bahan baku. Nah, untuk produk yang dihasilkan itu sales karena kita mau menjual. Jadi kita pilih sales. Lalu di sini ada goods. Di sini order quantity berdasarkan order. Terus track inventory of course kita centang juga. Terus ada quantity on hand. Di sini sengaja kita nolkan buat nanti ketika kita memproses bahan baku sampai produk jadi itu terlihat jadinya gitu kalau ada 1 unit gitu. Nah, ini sales price, harga yang kita jual itu 99.000 per units. Oke, dengan pajak 11%. Dengan kategorinya T-shirt. Lalu kita masuk ke atribut dan varian. Di atribut dan varian ini ada ukuran dan warna. Ya, ada value-nya ada L, M, XL. Lalu warnanya ada hitam dan putih. Cara kalian buat menambahkan atribut itu dengan cara add a line. Oke, add a line di sini udah kalian tambahkan, misalkan namanya topping. Topping. Nah, ini karena udah ada, cuma kalau belum ada kalian bisa create di sini nanti hasil langsung seperti ini. Topping, kan kalian tambah keju. Ini kalian bisa langsung create juga keju, terus ada meses. Nah, di sini kalian bisa langsung create juga, terus pilih meses. Nah, karena saya sudah ada, jadi ini nggak usah pakai. Sebagai contoh aja buat nambahin. Nah, ini udah ada ukuran dan warna. Sebelum kita nanti mendalami di atribut ini, kita berlanjut dulu ke inventory. Nah, di inventory ini kebalikannya dari bahan baku yang tadi. Bahan baku yang tadi kan kita buy yang kita centang. Nah, sekarang buy-nya yang nggak kita centang tapi replenish on order-nya kita centang dan manufacturing kita centang. Oke? Buat pembelian dan juga manufacturer ini buat kirim ke manufaktur kayak buat pengiriman gitu, oke? Nah, selanjutnya kalian buat lagi lah produknya lagi di sini, klik new, terus kalian hoodie zipper nih. Nah, kalian sesuaikan dengan yang saya bilang tadi, oke? Setelah disesuaikan, kalian ke BOM. BOM itu Bill of Materials. Jadi bahan baku untuk produk hoodie misalnya nih yang ingin kita buat. Kita klik Bill of Materials. Nah, setelah kita klik, di sini karena udah ada, nah saya contohkan ya. Nah, kalau misalkan kalian belum ada, kalian buat baru di sini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, produknya di sini yang mau kita tambahkan bahan baku untuk membuat produknya itu ada produk hoodie zipper basic boxy. Nah, di situ. Ini produk variannya. Kalau kalian mau tambahin ya, kan ini kan ada ukurannya, warnanya. Cuma karena saya samakan semua all unit jadi nggak saya isi. Nah, kuantitinya 1 nih. Untuk membuat satu hoodie zipper basic boxy membutuhkan beberapa komponen atau bahan baku. Nah, di sini ada 4 bahan baku. Nah, cara nambahinnya ini kalian bisa align kalau mau tambahin satu-satu atau tambahin dengan katalog untuk tambahin sekaligus. Ya, kayak gini tampilannya. Kalian tinggal pilih add terus kalian atur unitnya berapa butuhnya. Terus ya udah, kalau udah di situ kita masuk ke hoodie zipper basic boxy, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, bottom tab-nya kita pilih manufacture this product ya. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan bahan baku, apa lagi ya? Kita masuk ke oh ya, produk varian. Nah,
Di produk varian ini tadi kan kita udah tambahin tuh ada ukuran L warna hitam, ukuran L warna putih, M warna hitam. Nah kita buka, kita masukkan gambar yang kita butuhkan, misalkan warna hitam, jadi kita masukin gambar warna hitam. Terus juga kita misalkan burgundy ini buat hoodie. Kalian masukkan warna merah nih, warna merah burgundy kalian masukin. Buat nanti kalau ada, pas proses sales order itu ada gambarnya, oke. Kita balik lagi ke produk. Nah di produk nih kalian juga bisa tambahin nih, yang mau kalian tambahin gambarnya. Setelah itu, setelah bahan baku sudah jadi dan produk sudah jadi, kita masuk ke, sales. Nah ini akan saya beritahu buat beli bahan bakunya gimana di purchase setelah sales order ini, oke. Kita buat yang pertama new, kita buat baru, misalkan yang beli, contohnya Asep misalkan, Asep 2 buat pemegangan ya. Nah ini expiration-nya, di tanggal 8, bulan 8, cuma ini kita ganti aja jadi biar lebih cepat ya, kita ganti di tanggal 9. Ya sebenarnya ini, contoh aja ya, terus payment term-nya immediate. Nah habis itu kita pilih produknya nih, atau produk. Cuma kalau mau langsung sekaligus kita pilih katalog aja. Nah di katalog kita pilih lah kita mau apa nih, misalkan basic boxy fit t-shirt warna putih, ukuran L 2, terus hoodie misalkan tambahkan 2 juga, terus juga nih ukuran M yang burgundy misalkan 3, terus apalagi ya, misalkan ukuran XL, mana XL? Entar, M, L, oh ini, misalkan hitam ukuran XL tambahkan 4, jangan deh 2 aja, 2 oke. Tambahin kita baliklah tadi ke quotation tadi yang kita buat baru ya. Setelah itu terlihatlah di sini kan dengan harganya berapa, ini total harga ya sebelum taxes. Nah ini sesudah taxes jadi 1.766.000. Setelah itu kita kirimlah, misalkan pembelinya namanya kan Asep ya, Asep 2 kita kirim ke Asep nih melalui email. Nah nanti, setelah ini anggaplah kita udah kirim lah ya, kita udah kirim ke Asep, kita udah kasih tahu ke Asep, terus kita konfirmasi kalau udah terkonfirmasi sama Asep, kita confirm. Nah di sini terlihat dia membuat manufacturing otomatis dan delivery juga. Di situ sebelum kita ke sini kita create invoice dulu buat Asep, melakukan pembayaran. Kita create invoice. Mmm, Nanti setelah kita create invoice baru kita ke manufacturing. Habis manufacturing baru kita ke delivery. Nah ini kita create draft. Kita pilih ini ya, regular invoice. Nah setelah selesai kita confirm. Nih udah sesuai, kalau udah sesuai langsung di-confirm. Nah habis itu kita pay kalau Asep udah membayar. Nah misalkan BCA manual payment, oke, kita klik payment. Nanti akan ada tulisan in order yang berarti udah dibayar. Nah seperti ini. Setelah udah dibayar kita masuk ke sell order lagi. Nah di sell order ini ada di manufacturing. Di manufacturing ini, ada beberapa, produk. Ini yesterday karena, start-nya kemarin ya. Ini sebenarnya bisa kita atur juga. Nih tanggalnya misalkan ya tanggal 9. Sebenarnya ini sebagai contoh aja ya. Jadi tanggal 9 ini kita produce langsung. Jadi bisa kita langsung produce. Oke, selesai di-produce. Nah di sini kan ada 4 lagi nih ya. Kita produce semua. Ini yesterday ini ya karena tanggal tadi belum kita atur, ini bisa kita atur ya. Semau kalian, kalian mau tanggal berapa, mau hari ini atau kapan. Kita langsung produce aja biar cepet. Nah terus juga tadi yang yesterday ini, start-nya hari ini ya. Kita pilih lagi, kita ubah lagi jadi hari ini. Oke, terus kita produce. Oh ya, sedikit menjelaskan di produce ini kan kita available semua barang-barangnya atau bahan bakunya ada semua, jadi kita nggak perlu mesen ke vendor. Nanti akan saya kasih tahu setelah ini buat mesen ke vendor, oke.
Kita produce. Oke, kita balik lagi, kita produce lagi untuk kalau ini kan in 3 days ya, 3 days lagi kan. Produksinya kita ubah jadi ini. Oke, kita produce lagi. Karena udah available jadi kita nggak perlu beli ya. Nah, kita balik, nah setelah kita produksi tadi berdasarkan bahan baku kita, menghasilkan produk-produk ini, setelah produk ini sudah jadi, kita lakukan delivery. Nah, di delivery ini, di sini kan ada ya, ada draft, waiting, ready, done. Nah, di draft ini ketika si, eee, Asep, belum melakukan pembayaran, maka akan tampil di sini draft. Ketika Asep melakukan pembayaran, maka di sini akan tampil waiting. Nah, di waiting ini ketika kita sudah membuat produk, sudah jadi berdasarkan bahan baku kita sudah terpenuhi. Nah, setelah udah ke-produce all tadi, waiting ini akan langsung ke ready, setelah udah jadi. Nah, udah habis itu kita tinggal validate ketika barang sudah dikirimkan. Oke, anggaplah barang sudah dikirimkan ya. Ya udah kita cek sesuai, kita validate lah karena barang sudah dikirim. Nah, sudah deh, habis ini kita print kalau kalian mau print sebagai bukti. Nah, setelah itu, kita masuk, ini buktinya ya, kita ke kalau kita ke quotation lagi. Nah, ini buktinya sales order Asep 2 era. Nah, di situ kita ke purchase dulu. Purchase ini buat beli, barang baku, oke. Ya, di sini bisa kita lihat bin fan. Nah, misalkan bahan baku buat jadi contohnya itu ada bahan baku sorry sorry kok perlu paren. Nih ada bahan baku misalkan label brand Des oh ini aja benang dan aksesori jahit atau Patan Kambet deh. Patan Kambet 16S 330 gram nasi kan ownernya 0 nih. Kita harus pesen lah. Soalnya kita pesen kita buat pesanan itu di purchase. Nah, kita melakukan pemesanan, kita new quotation-nya. Nah, setelah new, kita pilih lah tadi kan ada cotton. Oh, sorry ini vendor. Vendornya kita pilih PT Konveksi Jaya Abadi. Ini order deadline-nya, ini expect arrival-nya sampainya kapan, ya anggaplah hari ini aja ya. Anggaplah hari ini, terus X confirmation kalau mau konfirmasi. Habis itu kita pilih add product. Nah, di cotton ini, kita kan tadi mau beli cotton, jadi kita pilih cotton. Nah, kuantitinya berapa kita mau beli. Misalkan kuantitinya kita beli 50 misalkan. Nah, di 50 ini dengan harga per unitnya 52.000, totalnya 2.600.000. Oke. Nah, ini berdasarkan nanti setelah pajak. Setelah itu kita kirimlah ke vendor nih, send RFQ. Setelah kita kirim nanti terkonfirmasi, baru kita confirm order. Terkonfirmasi dari vendor ya. Confirm order. Nah, ini upload bill kalau ini optional aja. Di situ misalkan nih udah datang nih barangnya nih ya kan. Terus kita cek lah. Kita receive dulu. Misalkan barang udah datang kita receive. Habis itu kita cek lah nih apakah udah sesuai Patan Kambet yang sampai 50. Kayak udah sesuai 50, demand-nya 50, kuantitinya 50. Setelah sudah sesuai semua, kalian validate, kalian validasi. Oke. Nah, setelah ini udah selesai. Habis itu kita cek lagi di inventory apakah bertambah atau tidak. Kita cek inventory, kita ke produk. Nah, oke. Patan Kambetnya sudah bertambah 50 unit. Nah, setelah itu, setelah kita tadi kan udah selesai tuh, kita udah mulai dari bahan-bahan, terus kita memproduksi juga, terus kita melakukan penjualan juga ke Asep 2, kita melakukan pengiriman juga, mulai dari inventory, manufacturing, sales, dan purchase. Nah, yang terakhir ada, accounting. Nah, di accounting ini kita buka accounting, terus kita ke, customers, terus, pilih invoice. Nah, ini buat menampilkan invoice. Oke. Selanjutnya kita ke accounting, journal entry. Nah, muncul seperti ini jurnal otomatisnya seperti yang sesuai, di arahan. Nah, ini arahan terakhirnya kan ada buat invoice dari SO terus tunjukkan jurnal otomatis. Nah, seperti ini nanti jurnalnya, oke. Nah, habis itu tadi kan ada, eee,
COGS. Oke, lalu untuk COGS itu kita ke inventory, habis itu kita ke reporting baru ke valuation. Inventory ke reporting, baru kita ke valuation. Nah, di valuation ini maka tampil semua stok persediaan. Nah, ini bisa kita lihat nih semua stok persediaan kita nih, paling bawah tuh ada totalnya. Oke. Nah, habis itu kita ke, mmm, ke mana ya, ke yang terakhir apa sih langkahnya? Oh, tampilan laporan laba rugi. Nah, untuk tampilan laba rugi itu kita ke accounting, kita ke reporting, ke profit and loss. Nah, ini tampilan laba dan rugi. Oke. Nah, mungkin, itu aja bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan karena saya di luar juga mungkin, rada berisik, mohon maaf juga. Saya Rizky Aditya Sosa dengan NIM 192000571 dari Kampus Pemuda. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.